Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Bu, kabar aku baik. Alhamdulillah, kabar ibu juga baik. Alhamdulillah ibu baik. Sudah lama ibu gak ketemu. Kangen deh sama ibu. Ibu sekarang belajar apa? Hari ini kita akan belajar silaturahmi. Tapi sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Silakan Sasil berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Oh, silaturahmi Bu, yang kunjung-kunjung sama saudara bukan Bu? Kalau lebaran. Ya, kita hari ini belajar silaturahmi yang artinya adalah mempererat tali persaudaraan. Namun, ibu akan membahas lebih luas lagi dari mulai pengertian. Apa sih pengertian dari kata silaturahmi? Silaturahmi itu berasal dari kata silaturahim yang terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Yang artinya silah adalah hubungan dan rahim adalah rahim. Lihat ya, berbeda tulisannya rahim dengan rahim. Kalau rahim itu maha penyayang. Ini rahim, artinya rahim. Nah, jadi silaturahim itu adalah hubungan persaudaraan. Karena dari rahim, hubungan nasab. Ya, kita harus mempererat tali nasab, tali persaudaraan. Kenapa coba di Indonesia dikatakan sebagai silaturahmi, namun aslinya dari kata silaturahim. Berbeda ya hurufnya. Karena silaturahmi ini sudah menjadi bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan Kamus EYD Indonesia. Bu, apa beda artinya? Silaturahmi dengan silaturahim. Sebagaimana kata kaidah, tidak ada pembeda dalam istilah. Dimaksudkan, selama bahasanya sama, tidak terjadi masalah. Gitu. Jadi, selama maknanya sama, silaturahim dengan silaturahmi adalah untuk hubungan mempererat tali persaudaraan, maka itu dianggap sama karena tidak ada musibah, tidak ada masalah dalam perbedaan itu. Mengerti? Ini ya dalilnya Quran Surat Ar-Ra'd ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Robnya dan takut hisab yang buruk. Dalil tersebut dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah memerintahkan agar menjalin silaturahmi, berbuat baik kepada kaum kerabat dan sanak keluarga, juga kepada kaum fakir, miskin, orang-orang yang memerlukan bantuan dan mendermakan kebajikan. Mereka, orang-orang beriman itu, takut kepada Tuhannya, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 21, yakni dalam mengerjakan amal-amal yang harus mereka lakukan dan dalam
hindari perbuatan-perbuatan yang harus mereka tinggalkan. Sekarang membahas manfaat silaturahmi. Sebagai tanda orang yang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Kedua, dilapangkan rezekinya. Dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dilapangkan juga umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Selanjutnya mendapat pertolongan dari Allah. Hadis dari Imam Ahmad yang mendapat cerita dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dan dari kakeknya yang menceritakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai banyak kerabat. Aku menghubungkan persaudaraan dengan mereka, tetapi mereka memutuskannya. Dan aku memaafkan mereka, tetapi mereka terus berbuat aniaya terhadapku. Dan aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka terus-terus berbuat buruk kepadaku. Bolehkah aku membalas perlakuan mereka? Rasulullah menjawab, tidak. Kalau begitu, berarti kamu semua sama tidak sebenarnya. Tetapi bermurahlah dengan memberikan kelebihan dan tetaplah berhubungan kekeluargaan, karena sesungguhnya kamu akan terus mendapat pertolongan dari Allah selama kamu mau melakukan hal tersebut. Selanjutnya menimbulkan kerukunan. Hadis dari At-Tabrani bahwa Salman pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, arwah itu adalah bagaikan pasukan yang terlatih, maka mana saja darinya yang saling mengenal dapat rukun, dan mana saja darinya yang bertentangan maka pasti akan bertentangan. Sekarang mengenai bahaya memutus silaturahmi. Imam Ahmad mengatakan dari Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya rahim itu bergantung pada ars. Bukanlah orang yang menghubungkan kekeluargaan itu orang yang membalas perlakuan yang setimpal, melainkan orang-orang yang menghubungkan kekeluargaan itu ialah orang-orang yang apabila rahim kekeluargaan diputuskan, ia menghubungkannya. Sudah jelas ya manfaat daripada silaturahim dan bahaya meninggalkan silaturahim. Nah, tadi kan sempat dibahas mengenai menimbulkan kerukunan ya daripada silaturahmi. Nah, rukun itu sifat siapa sih? Sifat manusia kan? Manusia sebagai makhluk sosial. Nah, makanya agar kita rukun, kita patut bersilaturahim. Ibu jadi kangen sama saudara-saudara. Kan sekarang pandemi sudah lebih dari 1 tahun, Bu. Jadi nggak bisa main kemana-mana, Bu. Nggak bisa silaturahmi. Atuh dosa aku, Bu, kalau tidak silaturahmi. Oh, silaturahmi di masa pandemi ini. Ya, nanti kita ikuti pembelajaran berikutnya di esok hari dan selanjutnya. Oh, besok pasti belajar sama Ibu. Yeay! Alhamdulillah bisa belajar lagi sama Ibu. Kangen soalnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, Sasil. Doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam ya buat orang tua.